Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir-zikir dan doa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Pada perjumpaan yang sebelumnya kita membaca dan membahas, mengkaji hadis-hadis tentang fadilah zikir dan doa. Kita akan masuk pada fasal yang baru di hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ini adalah majelis yang keempat. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan faslun fi bayanil azkaril masyru'ati ba'da salami fi salawatil khams. Ini adalah sebuah fasal menjelaskan tentang zikir-zikir yang disyariatkan ba'da salam, sesudah salam, fi salawatil khams, dalam salat fardu yang 5. Judul ini barakallahu fikum memiliki beberapa penjelasan hukum. Yang pertama, bahwa zikir itu ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Ada zikir yang masyru'ah, al-azkar masyru'ah, dan ada azkar ghair masyru'ah. Maka seorang muslim hendaknya dia perhatian dengan azkar yang masyru'ah dan tidak tersibukkan dengan azkar, zikir-zikir yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan. Dan yang dimaksud dengan azkar al-masyru'ah, zikir-zikir yang disyariatkan, itu adalah zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW ataupun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kata beliau ba'da salam. Nah, ini kaidah, sebagian ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwa kullu ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam min adz-dzikr fa huwa ba'da salam, wa kullu ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a ya fa huwa qabla salam. Setiap zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka maksudnya adalah sudah salam. Dan setiap doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam salat, maka maksudnya adalah di dalam salat. Ya, maksudnya dalam salat. Jadi kalau yang disebut adalah sesudah salat itu adalah zikir, maka dia dibaca sesudah salat. Sedangkan kalau yang dimaksud adalah doa, maka dia adalah sebelum salam. Maka dia sebelum salam. Fi salawatul khams, bahwa zikir-zikir yang disyariatkan ini, ya, zikir-zikir yang disyariatkan ini tidak lain disyariatkan sesudah salat fardu yang 5. Tidak lain disyariatkan sesudah salat fardu yang 5. Adapun sesudah salat sunnah, maka hanya salat-salat tertentu saja yang memiliki zikir, ya. Hanya salat-salat tertentu saja yang memiliki zikir. Tetapi berbeda dengan salat fardu yang 5, maka setiap selesai dari salam dalam salat fardu yang 5, ya, diketahui di dalamnya ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, subhanallah. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang disyariatkan sesudah salam di dalam salat fardu yang 5. Ya, duduk dengarkan. Ya. Duduk, Taslia, Zainab duduk.
Nah, ya, duduk. Dengarkan. Laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh bin Baz rahimahullah, telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ya kaidah, hendaknya seseorang berusaha untuk mencari zikir-zikir dari Nabi SAW yang sahih. Zikir-zikir dari Nabi SAW yang sahih. Dan tidak tersibukkan dengan zikir-zikir yang dhaif. Apalagi zikir-zikir yang maudhu. Zikir-zikir yang palsu. Telah sahih dari Rasulullah SAW annahu kana idza sallama, bahwa kebiasaan beliau idza sallama min salatil fardhah, apabila telah membaca salam dari salat al-fardhah, yakni 2 kali salam, sebagaimana menurut mazhab bahwa rukun dalam salat yang ke-14 itu adalah taslimatan. Rukun dalam salat yang ke-14 adalah taslimatan, 2 salam. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesudah mengucapkan 2 salam di dalam salat, maka beliau menghadap kepada makmum, ya, beliau menghadap kepada makmum, ya, istaqbala biwajhihi al-ma'mumin. Beliau menghadap kepada makmum dengan wajah beliau. Ya. Ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Furu' Ibnu Muflih, bahwa dalam mazhab Al-Hambali yang disunahkan bagi imam, ya, setelah selesai salam dalam salat fardu, ia menghadap kepada makmum. Ia menghadap kepada makmum. Meskipun di sana ada beberapa contoh dari Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW duduk menghadap kepada makmum dan berzikir. Terkadang Nabi SAW tidak menghadap kepada makmum, tetap membelakangi makmum. Terkadang Nabi SAW ya berbalik sebentar kemudian pergi. Ya. Semua itu disebutkan dari Nabi SAW. Tetapi kebiasaan yang beliau lakukan, apabila beliau selesai dari salam, maka beliau akan menghadap kepada makmum dengan wajah beliau. Pada kondisi-kondisi tertentu, hal itu tidak dilakukan. Ya, semisal di belakangnya ada makmum yang masbuk. Maka sebagaimana diisyaratkan, dibahas oleh Ibnu Taimiyah di dalam Iqtidha, ya, tidak disunahkan imam untuk ya menghadap kepada makmum yang masbuk, supaya tidak menyebabkan makmum itu sujud kepadanya. Karena idza sallama min salatil fardhah, Nabi SAW apabila beliau telah salam dari salat fardu, dari salat wajib, ya, istaqbala biwajhi al-ma'mumin, beliau menghadap kepada makmum dengan wajah beliau, astaghfirullah salatan. Kemudian beliau ya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala salatan 3 kali. Kemudian beliau membaca istighfar 3 kali. Ya. Astagfirullah. Ya. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan apabila disempurnakan dengan wa atubu ilaih, ya, astagfirullah wa atubu ilaih, maka itu bagus. Ya, 3 kali beliau beristighfar 3 kali. Ya, dan makna istighfar itu dari kata al-maghfar, ya, perisai, ya, atau baju zirah, atau topi besi, ya, topi besi yang dipakai oleh pasukan perang di medan perang untuk melindungi kepalanya dari serangan musuh. Maka demikianlah istighfar. Ya. Mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu
permohonan istighfar, yakni talabul maghfirah. Ya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maghfirah itu dari kata maghfar tadi yang artinya adalah apa? Ya, penutup dan pelindung. Maka seseorang membaca istighfar itu artinya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditutup dosa-dosanya dan supaya dilindungi ya di waktu kedepannya tidak berbuat dosa. Itu makna istighfar. Ya, itu makna istighfar. Ya, memohon maghfirah. Artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditutup dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, ya, termasuk kekurangan-kekurangannya di dalam beramal, dalam salat, dan supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat dosa ya di waktu sesudahnya. Dan ini adalah ya kebiasaan dalam syariat kita apabila seseorang selesai dari satu amal, maka kebiasaan dalam syariat kita agar di orang tersebut, orang yang beramal tersebut membaca istighfar. Membaca istighfar ya dalam rangka permohonan kepada Allah supaya menutup kekurangan dan kesalahan dalam salatnya. Ini makna istighfar. Makna ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Ya, adapun bilangan-bilangan seperti ini maka tauqifiyah. Ya, maka sudah paten baku dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah paten, sudah baku dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya 3 kali. Wa atubu ilaihi, dan membaca wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya iktiraf, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan dosa-dosanya dan kekurangannya sehingga ditutup dengan istighfar dan taubat. Wa qala, kemudian beliau membaca Allahumma anta as-salamu. Ya. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian beliau membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Allahumma itu sebenarnya kalimatnya adalah ya Allah. Ya. Huruf nida ya diganti dengan huruf mim untuk menunjukkan makna azam wal jama', untuk menunjukkan makna menyatunya antara hati dan lisan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf mim ini diletakkan sesudah ya lafzul jalalah Allah, al-ismul ahsan. Allah dalam rangka tabarruk ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu yang dibaca. Ya. Sehingga nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu yang dibaca. Ya, dalam bahasa kita Allahumma ya maknanya ya Allah. Maknanya ya Allah. Ya, maknanya ya Allah. Anta, engkau, wahai Allah, engkau as-salam. Engkau adalah as-salam. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Ya. As-salam yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan. Ini makna as-salam. Ya.
Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka memiliki kekurangan, maka memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha selamat dari segala cacat, kekurangan, ya, kelemahan, ya, aib, ya. Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Ya Allah, Engkau adalah As-Salam yang maha selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan dan kelemahan. Wa minkas salam. Wa minka, dan hanya darimu ya Allah As-Salam. Keselamatan dari segala cacat, aib, kelemahan dan kekurangan. Fassalamatul abd. Jadi keselamatan makhluk semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan makhluk semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak akan selamat kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak akan selamat dari cacat, aib, kekurangan, kelemahan kalau tidak diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Maka ini adalah doa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan dari segala cacat, aib, kelemahan dan kekurangan. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keselamatan dari segala cacat, aib dan kekurangan. Ya. Jadi ini adalah doa. Ya. Ini adalah doa. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Tabarakta. Ya, tabarakta. Engkau adalah maha berkah. Tabarakta. Engkau adalah maha berkah yang berlimpah keberkahanmu ya Allah. Ya. Tabarakta. Engkau adalah maha berkah yang berlimpah keberkahanmu ya Allah. Ya. Kata-kata baraka itu hanya disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak disematkan kepada selain Allah. Tabarakta, engkau adalah maha berkah yang maha luas keberkahan. Dan berkah itu asal katanya dari al-birkah. Dan al-birkah itu artinya adalah kolam atau telaga di tempat liar, di tempat terbuka yang tidak pernah surut airnya dan selalu ada airnya. Maka demikian pula berkah. Ya. Berkah itu artinya adalah ma sabata khairuhu wa dama. Kebaikannya selalu ada dan tidak pernah berkurang, tidak pernah susut. Bahkan selalu bertambah. Ini makna tabarakta. Dan ini maknanya adalah doa juga. Meskipun kalimatnya bilafzil khabar, ya, memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkah. Tetapi maknanya insya, doa. Meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zikir ini dibuka dengan kalimat Allahumma. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Duduk didengarkan, ya, jangan ribut sendiri. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Ya. Ya Allah, engkau adalah maha selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan dan kelemahan. Dan hanya darimu ya Allah keselamatan dari segala cacat, aib dan kekurangan dan kelemahan. Tabarakta, maka berikanlah keselamatan kepada kami. Tabarakta, engkau adalah maha berkah yang maha luas keberkahannya. Berkahilah kami. Berkahilah kami. Curahkanlah berkahmu kepada kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram. Dan Dzu di sini dia mansub karena dia mudhaf,
Ya, munada mudhaf itu mansub. Mansubnya dengan alif karena dia asmaul khamsah. Bimakna sahib. Bimakna sahib. Pemilik. Ya dzal jalali wal ikram. Maknanya ya sahiba al jalal wal ikram. Al jalal yani al azamah. Ya sahibal azamah. Ya wal ikram. Ya. Wal karamat. Wahai pemilik keagungan dan pemilik segala kemuliaan. Ya, wahai pemilik keagungan dan pemilik segala kemuliaan. Ya. Zikir ini dibuka dengan ya Allahumma, ya Allah, dan Allah artinya ya Dzul uluhiyati ala khalqihi ajma'in. Allah itu artinya maha pemilik hak untuk diibadahi atas seluruh manusia, maha pemilik hak untuk diibadahi yang wajib ditunaikan oleh seluruh makhluk. Dibuka dengan ya Allah, yang itu merupakan al-ismul ahsan, merupakan al-ismul a'zam. Ya, barang siapa yang berdoa dengannya maka akan dikabulkan, barang siapa yang meminta dengannya maka akan diberikan permintaannya. Barang siapa yang mohon perlindungan dengannya maka akan dilindungi. Kemudian ditutup dengan ya dzal jalali wal ikram, yang maknanya juga ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, di antaranya Allah, di antaranya As-Salam, di antaranya Dzul Jalali wal Ikram. Ya, ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing nama memiliki kandungan sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun semuanya menunjukkan satu zat al-musamma ya bihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini zikir ya, yang pertama, yang kedua sudah salat. Ya, yang pertama adalah istighfar 3 kali. Setelah salam membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, yang maknanya apa tadi? Memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar ditutup segala kesalahan, kekeliruan dan kekurangannya di dalam salat secara khusus ataupun dalam segalanya. Dan mohon perlindungan supaya tidak terjatuh pada dosa dan kesalahan di waktu yang akan datang. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Sebelumnya apakah zikir-zikir ini dibaca dengan keras? Zikir-zikir sesudah salam dalam salat fardu ini dibaca dengan suara yang jahar ataukah dengan suara yang sir? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, diisyaratkan di dalam Al-Furu' oleh Ibnu Muflih bahwa sejumlah salaf sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menjaharkan zikir sesudah salam dalam salat fardu, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, inna raf'at saut bi dzikr ba'da shalah kanat ala ahdi Rasulullah SAW, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya, berzikir dengan suara keras sesudah salat fardu itu biasa terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Abbas anak kecil, tidak mungkin beliau ada di ya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti di shaf paling belakang. Anak kecil pastinya di shaf paling belakang. Oleh karenanya menunjukkan bahwa zikir sesudah salam tersebut dijaharkan dengan suara yang keras hingga terdengar ya oleh seluruh jamaah sampai ke jamaah shaf yang paling akhir, sampai anak-anak mendengar dan menghafalnya. Ya, kata Abdullah bin Abbas, kuntu a'rifu dzalika wa kuntu a'rifu binqidha'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salat bitakbir. Aku mengetahui Nabi SAW selesai dari salat itu adalah dengan takbir, yakni dengan zikir yang dibaca keras. Ya, dengan zikir yang dibaca keras. Meskipun
Ya, empat madhab menyatakan bahwasanya tidak disunahkan mengeraskan kecuali kalau ada tujuan khusus seperti dalam rangka ta'lim, dalam rangka mengajari orang supaya hafal bacaan-bacaan zikir sesudah salat. Tetapi kata Al-Mardawi di dalam Tashahhurul Furu' itu bukan mabahas di dalam mazhab. Itu bukan pembahasan di dalam mazhab Al-Hambali. Ya, itu bukan pembahasan dalam mazhab Al-Hambali terkait masalah ya untuk tujuan mengajar atau dan sebagainya. Ya. Sehingga di antara ulama sekarang di antara ulama zaman ini yang merajihkan zikir sesudah salam itu dengan suara yang dijaharkan masing-masing sendiri-sendiri adalah Syekh bin Baz dan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah di Mulakhas al-Fiqhi. Beliau menyebutkan bahwa yang sunnah istihab, bahwa yang sunnah zikir sudah salat itu dijaharkan. Zikir sudah salat fardu itu dijaharkan. Dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini dua zikir di dalam Di dalam zikir sudah salat fardu, dalam zikir sesudah salat fardu. Kemudian membaca zikir sesudahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Kemudian membaca zikir ini. Ya, zikir kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Satu-satunya la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, karena terkadang orang itu beribadah kepada Allah tetapi dia masih berbuat kesyirikan. Maka ditegaskan oleh Nabi SAW, wahdahu la syarikalah. Jadi kalimat wahdahu la syarikalah sebagaimana diisyaratkan oleh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah dan Taisir al-Aziz al-Hamid, ini adalah untuk mengingatkan bahwa di sana ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih berbuat kesyirikan. Ya, orang yang beribadah kepada Allah tapi di lain waktu dia berbuat kesyirikan. Ya. Maka diingatkan oleh Nabi SAW dengan kalimat wahdahu la syarikalah. Wahdahu ini adalah taukidul isbat, la syarikalah ini taukidul nafi. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua pilar, dua rukun, la ilaha nafi. Ya, la ilaha nafi, maknanya nafi yang jami' amayuk badu min dunillah, menafikan segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan illallah isbat. Illallah isbat. Nah, yang artinya ya isbat ibadah lillahi wahdah. Ya, menetapkan semua ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha ini dipertegas oleh Nabi SAW dengan kalimat la syarikalah. Tiada satupun sekutu baginya. Karena syarika, ya, karena syarika ini adalah nakirah. Syarika ini nakirah dan la nafi lil jins, oleh karenanya syarika ini, ya, dia mansub ghair munawwan. Ya, dia mansub dan tidak bertanwin, la syarika. Dia nakirah. Nakirah dalam konteks nafi, la nafiyah, nakirah dalam konteks nafi yufidul umum. Yang mencakup apa saja. La syarik, tidak ada satupun sekutu. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan kalimat la ilaha. Dan wahdahu itu menegaskan kalimat illallah. Ya, kecuali hanya Allah wahdahu satu-satunya. Wahdahu tauqid. Wahdahu tauqid. Ya. Tauqid. Tauqid dari isbat, dari kalimat illallah. Ya. Sesudah baca istighfar, kemudian
memohon keselamatan dan berkah, ya, menyanjung-nyanjung Allah dengan namanya As-Salam, dengan namanya apa? Allah, dengan namanya Dzul Jalali wal Ikram, kemudian ya mengikrarkan tauhid, mengulangi tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, lahu al-mulku. Ya, didahulukan jar dan majrur. Lahu, jar dan majrur. Disebut terlebih dahulu li ifadatil hasr. Ya, untuk menunjukkan makna hanya. Ya, dan lam di sini litamlik. Litamlik. Hanyalah milik Allah, begitu maknanya lahu. Lahu hanyalah milik Allah al-mulku. Ya, segala kerajaan, karena al-mulku memakai huruf al lil istighraq. Mencakup semua kerajaan langit dan bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kerajaan langit dan bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak satu-satunya untuk mengatur seluruh kerajaannya. Tidak ada satupun terjadi di dalam kerajaan Allah tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala alhamdu. Segala pujian, karena sekali lagi alhamdu di sini al istighraq. Ya. Istighraq. Ya, istighraq jami'ul mahamid. Ya. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya segala pujian. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam zatnya. Zat Allah Maha terpuji, ya. Sifat-sifat Allah Maha terpuji, perbuatan-perbuatan Allah Maha terpuji, nama-nama Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, hukum dan keputusan Allah Maha terpuji, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, dan balasan Allah Subhanahu wa taala juga Maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha terpuji dalam 7 hal ini. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dalam 7 hal ini. Zat Allah Maha terpuji, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kelemahan sedikit pun. Ya, zat Allah Maha terpuji. Sifat-sifat Allah Maha terpuji, perbuatan Allah Maha terpuji, nama-nama Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Ya, hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, hukum dan syariat Allah Maha terpuji. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, dan balasan Allah Subhanahu wa taala baik ataupun buruk Maha terpuji. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membalas dengan kebaikan, maka itu semata karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan dengan yang buruk dengan keburukan, maka itu semata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lahul hamdu. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, ya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kelemahan dalam diri Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenegatifan dalam diri Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha terpuji dalam segalanya. Dan tadi disebutkan dalam apa? Dalam 7 hal tadi, ya, dalam 7 hal kalau diperinci dalam 7 hal tadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia ala kulli syai' qadirun. Ya. Dan dia atas segala sesuatu tanpa terkecuali qadirun, Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hamid, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qadir, yang Maha mampu. Ya, Dzu Al-Qudrah Al-Wasi'ah. Al-Qadir maknanya Dzul Qudrah Al-Wasi'ah, Maha pemilik kekuatan, kudrah, kemampuan yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu tanpa terkecuali, tanpa kita kemudian merincinya dengan, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap perkara-perkara yang mustahil, enggak usah ditanyakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, kul itu menunjukkan umum, mencakup segala sesuatu, ditambah lagi syai'in. Ditambah lagi syai'in. Ya, syai'in ini juga, syai'un itu juga min alfazil umum. Segala sesuatu tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya, innama qauluna idza aradna syai'an an naqul lahu kun fayakun. Ya, perkataan kami apabila kami menghendaki sesuatu hanyalah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi.
Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini zikir kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. I'tiraful abd. Seorang hamba mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam zikir ini terhimpun 3 tauhid sekaligus. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid uluhiyah. Ya, lahul mulku, tauhid rububiyah. Ya, lahul mulku, tauhid rububiyah. Walahul hamdu, ya, walahul hamdu, tauhid apa? Asma wa sifat. Lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Mencakup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa ala kulli syai'in qadir. Ini mencakup tauhid al-ma'rifat wal isbat dan tauhidul qasd wat talab. Tauhid ma'rifah wal isbat pada kalimat lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya tauhid ma'rifah wal isbat, ya, tauhid yang berupa keyakinan dan penetapan. Kita meyakininya dan kita menetapkannya. Kita mengetahui, meyakini dan menetapkannya. Dan tauhidul qasd wat talab dalam kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kita memberikan segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini tauhidul qasdi, niat, wa talab dan amal. Tauhidul qasdi, niat, wa talab dan amal. Masya Allah, ini zikir yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini merupakan zikir terbaik yang diucapkan oleh Nabi SAW dan nabi-nabi sebelum beliau, sebagaimana beliau tegaskan tadi. Ya Allahul musta'an, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan zikir-zikir sesudah salam dalam salat fardu di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Allahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.